Halo semuanya, apakah kalian tahu negara Indonesia dulunya pernah menjadi negara serikat dan banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalamnya. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut, yuk kita simak video penjelasan berikut ini. Latar belakang Republik Indonesia Serikat. Pembentukan Republik Indonesia Serikat pada mulanya tidak terlepas dari ambisi pemerintah kolonial Belanda untuk kembali menguasai Indonesia, meskipun negara Indonesia sendiri telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Awal munculnya ide untuk mendirikan Republik Indonesia Serikat pertama kali disampaikan oleh Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Mook. Dalam upaya membentuk Republik Indonesia Serikat, Van Mook menggelar konferensi Malino, yakni konferensi yang membahas tentang rencana pembentukan negara-negara bagian dari suatu negara federal. Konferensi tersebut diadakan pada tanggal 15 sampai 25 Juli 1946. Kemudian pada tanggal 9 Maret 1948, Van Mook membentuk pemerintah federal sementara tanpa melibatkan Republik Indonesia. Pemerintah federal inilah yang akan berfungsi sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Pemerintah ini diperkuat dengan diadakan konferensi federal di Bandung pada 27 Mei 1948 yang menghasilkan BFO atau Bienkomst voor Federal Overleg. Namun, pada tanggal 15 Juli 1948, BFO mengeluarkan resolusi untuk mengikutsertakan Republik Indonesia dalam pemerintah federal sementara. Kemudian, pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda meluncurkan agresi militer 2 dan menangkap para pemimpin Republik Indonesia. Lalu, pada tanggal 28 Januari 1949, setelah mengetahui bahwa rencana Belanda hanya berupa upaya untuk kembali menguasai Republik Indonesia, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi untuk menghentikan peperangan dan pemulihan kekuasaan di Yogyakarta. Sehingga pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 diselenggarakan KMB atau Konferensi Meja Bundar di Den Haag yang menghasilkan Republik Indonesia Serikat. Dan Indonesia terbagi menjadi beberapa negara bagian. Republik Indonesia Serikat mulai diberlakukan pada tanggal 27 Desember 1949 dengan Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Bentuk negara dalam Republik Indonesia Serikat. Negara Republik Indonesia Serikat berbentuk negara federal, di mana federal sendiri dapat diartikan sebagai suatu bentuk negara yang berupa gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat. Pada saat itu, Republik Indonesia Serikat sendiri terdiri dari 7 negara bagian dan 9 daerah otonom. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pemerintahan. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer di mana presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara. Sementara itu, kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri, seperti yang tertulis pada Konstitusi Republik Indonesia Serikat pasal 69 ayat 1 berbunyi, Presiden ialah kepala negara. Pada masa pemberlakuan Konstitusi RIS, menteri-menteri adalah bagian dari alat-alat perlengkapan negara sekaligus bagian dari pemerintah bersama presiden. Sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sistem pemerintahan parlementer, sehingga segala tindakan pemerintah yang bertanggung jawab adalah menteri-menteri. Presiden tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, oleh karena itu, segala tindakan pemerintahan harus melibatkan menteri-menteri yang terkait. Sementara itu, keterlibatan presiden hanya bersifat formalitas untuk sekadar mengetahui. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan antara RIS dan juga RI. Kira-kira, apa sih perbedaan antara RI dan juga RIS? Pertama, perbedaan sistem pemerintahan. Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, artinya kekuasaan eksekutif dan kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden yang merupakan kepala negara. Sedangkan Republik Indonesia Serikat menganut sistem pemerintahan parlementer, artinya kepala negara dapat berupa presiden ataupun raja. Namun, kekuasaan eksekutif paling sering dijalankan oleh Perdana Menteri atau kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Yang kedua, perbedaan konstitusi negara. Konstitusi Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana berperan untuk mengikat atau mengatur negara Republik Indonesia. Sedangkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat adalah Undang-Undang RIS yang dimana perannya tidak mengikat selama yang dilakukan tidak bertentangan. Yang ketiga, perbedaan struktur negara. Dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia dibagi menjadi 4 lembaga. Yang pertama, lembaga eksekutif yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan juga menteri.
Sementara di tingkat daerah ada gubernur dan juga DPRD provinsi. Yang terakhir di tingkat daerah kota ada bupati atau wali kota dan juga DPRD kabupaten atau kota. Selanjutnya ada lembaga legislatif yang terdiri dari MPR, DPR, dan juga DPD. Selanjutnya adalah lembaga yudikatif yang terdiri dari MA dan juga MK. Lingkungan peradilan MA meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selain itu, terdapat pula Komisi Yudisial atau disebut dengan KY yang merupakan lembaga negara yang menjadi penunjang, pendukung, atau pelengkap bagi MA dan MK yang merupakan lembaga utama. Yang terakhir ada lembaga eksaminatif yang merupakan lembaga yang berkuasa dalam pemeriksaan keuangan negara. Lembaga ini terdiri dari BPK yang memiliki perwakilan di setiap provinsinya. Sedangkan untuk struktur negara RI sendiri terdiri dari beberapa lembaga tapi tidak sebanyak Republik Indonesia saat ini. Jadi pertama ada Mahkamah Agung Indonesia, kedua ada Dewan Pengawas Keuangan sama seperti BPK, yang ketiga ada menteri-menteri dan juga presiden yang sebagai pemerintahannya, dan kemudian ada Senat, dan terakhir ada DPR yang sebagai badan perwakilan. Selanjutnya adalah penyebab bubarnya RIS. Yang pertama, karena RIS tidak berhasil menjaga kestabilan politik dan ekonomi di Indonesia. Setelah semua lembaga RIS terbentuk, timbullah gangguan dalam ranah politik yang diakibatkan kinerja pemerintah RIS yang kurang efektif dalam menjaga pemerintahan. Kondisi politik ini juga sempat menyebabkan aksi pemberontakan. Selain itu, RIS juga harus menghadapi sejumlah masalah ekonomi. Saat itu, RIS sedang mengalami beban hutang yang besar. Hal ini memicu terjadinya inflasi yang tinggi pada masa itu. Yang kedua, karena ketidakharmonisan dalam pengambilan keputusan. Banyak terjadi perbedaan pandangan yang begitu besar terkait bentuk negara RIS antara golongan unitarisme dengan golongan federalis. Hal ini bahkan sempat menimbulkan peristiwa pemberontakan yang dijuluki dengan pemberontakan APRA pada tahun 1950. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Westerling dan Sultan Hamid II. Tujuan gerakan ini adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan tidak menghadapi negara Indonesia kembali ke bentuk NKRI seperti yang diinginkan mayoritas rakyat Indonesia. Yang ketiga adalah penolakan masyarakat Indonesia terhadap RIS. Sejak semula, masyarakat Indonesia tidak setuju dengan adanya perubahan bentuk negara Indonesia menjadi negara federal. Banyak dari mereka yang sudah menyadari bahwa keputusan ini merupakan strategi Belanda untuk menguasai kembali Indonesia dan berpotensi menimbulkan banyak kerugian serta memecah negara Indonesia. Akhirnya, masyarakat Indonesia berusaha melakukan desakan terhadap pemerintah supaya RIS dibubarkan. Selanjutnya adalah dampak pengubahan RIS. Yang pertama, ada penambahan elemen konstitusi. Di antaranya adalah penambahan tentang hak milik sebagai fungsi sosial, penghapusan senat, penetapan DPR, dan penunjukan presiden. Selain itu juga ada perubahan sistem pemerintahan, di mana seluruh pihak telah menyetujui bahwa sistem pemerintahan di Indonesia harus bersifat parlementer. Selain itu juga terjadi perubahan kebijakan ekonomi. Setelah pembubaran RIS, Indonesia masih menghadapi sejumlah masalah di sektor ekonomi. Yang pertama, dilaksanakanlah kebijakan Gunting Syafruddin untuk mengatasi defisit anggaran dan inflasi. Namun, pada akhirnya kebijakan ini juga berujung gagal karena kondisi ekonomi Indonesia yang terus menurun. Kemudian, dicetuskan juga gerakan benteng oleh Kabinet Basir, berupa dengan pemberian modal kepada pengusaha pribumi. Namun, kebijakan ini juga tidak berhasil karena terjadi banyak penyelewengan di dalam pelaksanaannya. Kemudian, Kabinet Sukiman juga melakukan nasionalisasi terhadap Reja Pasca Bank. Namun, kebijakan ini juga gagal karena menyebabkan terjadinya defisit anggaran. Setelah itu, diterbitkan pula kebijakan Kabinet Wiloto yang menjanjikan kemakmuran sosial yang adil dan setara dengan menambah produksi bahan pangan bagi masyarakat Indonesia. Namun, kebijakan ini juga gagal karena terjadinya inflasi dan korupsi. Setelah itu, terdapat pula kebijakan Alibaba, namun ternyata disalahgunakan oleh sebagian besar pihak dan dianggap sebagai diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Selanjutnya, dicetuskan pula Persetujuan Finansial Ekonomi atau PINEX, namun tidak mendapatkan kesepakatan, sehingga berdampak pada pembubaran Uni Indonesia Belanda secara sepihak. Selanjutnya ada pula pencetusan kebijakan rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT. Namun kebijakan ini juga gagal karena terdapat penyelundupan yang mengakibatkan defisit anggaran negara.
Terakhir, ada kebijakan musyawarah nasional atau MUNAS yang tidak berjalan dengan baik juga karena adanya ketegangan politik. Nah, dari hal ini tentu pasti ada dong satu hal yang dapat kalian pelajari. Nah, kalau dari kami sih, hal yang dapat kalian pelajari adalah untuk mencapai suatu tujuan besar, tentu diperlukan perjuangan yang sangat besar juga. Dan dalam perjuangan itu diperlukan yang namanya semangat kebersatuan. Sama halnya dengan ketika Indonesia ingin menjadi suatu negara yang kuat, maka diperlukan keberanian tekad, persatuan, dan juga kesatuan yang sangat baik antara masyarakatnya dan juga dengan pemerintahan yang ada. Nah, dalam pemerintahan RIS ini dapat kita lihat nih, andai saja pada saat itu masyarakat tidak bersama-sama bersatu untuk menolak Belanda yang ingin memecah Indonesia melalui sistem federal itu, maka kemerdekaan yang sudah susah payah diperoleh oleh para pejuang kita di tanggal 17 Agustus 1945 itu akan menjadi sia-sia, sebab Belanda akan kembali menguasai Indonesia yang sudah terpecah. Nah, dari sini dapat kita ketahui ya bahwa meski Indonesia telah merdeka pada 17 Agustus 1945, Belanda masih berusaha keras untuk kembali menguasai Indonesia. Melihat dari diutusnya Van Mook di Indonesia, lalu negara federal yang dibentuk oleh Van Mook, sampai munculnya agresi militer kedua. Dan setelah terjadinya berbagai hal-hal tersebut, pada akhirnya RIS pun lahir setelah diadakannya KMB atau Konferensi Meja Bundar, di mana Soekarno akhirnya menjabat sebagai presiden dan Muhammad Hatta menjabat sebagai Perdana Menteri. Nah, dari sini kita juga dapat mengetahui nih, bahwa ternyata RIS atau Republik Indonesia Serikat ini merupakan negara dengan bentuk federal, di mana terdapat beberapa negara bagian di dalamnya. Nah, kalau ditanya apa bedanya dengan RI, tentu jauh beda ya. RIS menganut sistem parlementer, di mana menteri-menteri lah yang memimpin, sedangkan RI sistemnya adalah presidensial, di mana presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam negara tersebut. Konstitusinya pun juga berbeda ya, di mana RI itu konstitusinya adalah UUD 1945, yang di mana dia itu bersifat mengikat dan mengatur negara. Sedangkan RIS, konstitusinya adalah Undang-Undang RIS, di mana dia itu tidak mengikat selama tidak ada yang bertentangan. Tapi pada akhirnya sistem RIS ini nggak berlaku begitu lama ya, sebab pada saat itu RIS tidak berhasil menjaga kestabilan negara. Tidak hanya itu, pada masa RIS juga muncul nih beberapa pemberontakan yang meributkan negara. Bahkan, fun fact-nya nih, pemberontakan itu juga menghasilkan banyak korban loh. Dan terakhir, RIS pun juga berakhir karena ternyata rakyat Indonesia sendiri tidak menyetujui nih sistem federal sejak awal. Wow, bahkan rakyat juga merasakan nih kejanggalan dari hasil KMB tersebut. Keren banget ya ternyata rakyat Indonesia. Dan tak hanya itu, pada saat itu masyarakat pun juga bersatu untuk memberikan berbagai tuntutan kepada pemerintah. Sehingga pada akhirnya, RIS pun secara resmi diakhiri pada tanggal 17 Agustus 1950. Dan Indonesia akhirnya kembali lagi menjadi NKRI. Nah, kembalinya Indonesia menjadi NKRI tentu menghasilkan beberapa dampak ya, seperti berubahnya konstitusi dalam Indonesia, serta timbulnya masalah-masalah lain nih, seperti ketidakstabilan politik akibat pergantian kabinet, ada juga penyelewengan kekuasaan, korupsi, penyelundupan, dan lain sebagainya. Dan dari sini kita pun dapat kembali melihat ya, bahwa perjalanan Indonesia untuk membentuk suatu sistem negara yang kuat sangatlah panjang dan tidak mudah. Tanpa adanya semangat persatuan, Indonesia tentu akan kesulitan untuk menghadapi Belanda yang terus-menerus ingin menguasai Indonesia. Nah, akhirnya kita pun sampai di akhir video. Gimana nih teman-teman, apakah kalian sudah paham mengapa Indonesia pada akhirnya tidak menjadi negara serikat? Atau ada hal lain nih yang kalian pelajari? Semoga melalui video ini banyak hal yang dapat kalian pelajari ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.